sekarang kita masuk pada uji chi-square. Uji chi-square adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk data kategorikal. Uji ini membantu menentukan apakah distribusi data di seluruh kategori menyimpang dari harapan. Karena bersifat non-parametrik, uji ini tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi populasi yang mendasarinya. Uji ini bekerja dengan mengukur perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Perbedaan yang besar menunjukkan bahwa data yang diamati tidak sesuai dengan pola yang diharapkan, yang mengidentifikasikan kemungkinan hubungan antara kedua variabel yang sedang dipelajari. Statistik uji chi-square dihitung menggunakan rumus, yaitu chi-square sama dengan sigma O kurang E pangkat 2 per E. Mengapa kita menggunakan uji chi-square? Setelah mengetahui apa itu uji chi-square, ada baiknya memahami situasi-situasi di mana uji ini paling efektif. Yang pertama, uji apakah distribusi sesuai dengan pola yang diharapkan. Uji chi-square dapat menilai apakah distribusi variabel kategorikal tunggal sesuai dengan nilai yang diharapkan. Misalnya, uji ini dapat menentukan apakah respon survei dan preferensi produk terdistribusi secara merata di seluruh kategori atau menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Yang kedua, ada uji asosiasi antar variabel kategorikal. Hal ini juga membantu memeriksa apakah dua variabel kategorikal saling terkait. Misalnya, hal ini dapat mengungkapkan apakah jenis kelamin mempengaruhi pemilihan produk dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan jika variabel tersebut independen. Nah, di sini kita lihat ada jenis-jenis chi-square. Yang pertama, uji kecocokan chi-square. Tes ini memeriksa apakah suatu variabel kategorikal tunggal sesuai dengan distribusi teoritis. Yang kedua, uji independensi chi-kuadrat. Tipe ini digunakan untuk menentukan apakah dua variabel kategorikal saling berhubungan atau independen. Yang ketiga, uji chi-square homogenitas. Uji homogenitas membandingkan distribusi di berbagai populasi. Uji ini membantu menentukan apakah kelompok-kelompok terpisah memiliki distribusi yang sama untuk variabel kategorikal yang berguna dalam analisis data dari berbagai sumber atau wilayah. Nah, asumsi-asumsi uji chi-square dapat kita lihat. Saat menghitung chi-square, ada beberapa asumsi yang perlu diingat untuk memastikan hasil yang valid. Mari kita lihat persyaratan utamanya. Yang pertama adalah pengamatan harus independen. Setiap pengamatan harus berasal dari subjek atau kasus yang terpisah. Yang kedua, frekuensi yang diharapkan biasanya lebih besar sama dengan 5%. Sebagai aturan umum, setiap sel dalam tabel kontingensi harus memiliki frekuensi harapan minimal 5. Yang ketiga, variabel harus bersifat kategorikal. Uji chi-square dirancang untuk data kategorikal. Kedua variabel harus memiliki kategori atau kelompok, bukan pengukuran kontinu. Lalu di sini kita dapat melihat distribusi chi-square. Distribusi chi-square digunakan untuk menginterpretasikan hasil uji chi-kuadrat. Distribusi ini miring ke kanan, artinya memiliki ekor panjang di sisi kanan, dan bentuknya bergantung pada derajat kebebasan. Seiring bertambahnya derajat kebebasan, distribusi menjadi lebih simetris dan menyebar pada rentang nilai yang luas. Nilai kritis dalam distribusi chi-kuadrat membantu memutuskan apakah akan menolak hipotesis nol. Untuk meningkatkan signifikan tertentu, umumnya 0,05. Setiap statistik uji di atas nilai kritis menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati kemungkinan besar tidak terjadi secara kebetulan. Keterbatasan uji chi-square. Saat menggunakan uji chi-square, penting untuk memahami keterbatasannya, guna memastikan interpretasi yang andal. Berikut adalah batasan utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tidak cocok untuk jumlah yang diharapkan kecil. Uji chi-square bekerja paling baik jika setiap sel memiliki cukup data, misalnya 5 hitungan. Yang kedua, hanya untuk data kategorikal. Uji chi-square hanya berfungsi dengan data dalam kategorikal terpisah. Angka kontinu perlu dikelompokkan yang dapat menyembunyikan beberapa detail atau pola. Yang selanjutnya, yang ketiga, sensitif terhadap ukuran sampel. Ukuran sampel sangat berpengaruh dalam uji chi-square. Dengan sampel yang besar, bahkan
Perbedaan kecil pun dapat terlihat signifikan. Dengan sampel yang kecil, hubungan yang sebenarnya mungkin terlewatkan penting untuk selalu mempertimbangkan ukuran sampel saat menafsirkan hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji RAN. Nah, uji RAN atau RAN test adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data tersusun secara acak atau random atau tidak. Uji ini melihat pola urutan data, bukan besar kecilnya nilai data. Dalam statistik, data dikatakan acak apabila kemunculannya tidak membentuk pola tertentu. Jika data membentuk pola yang teratur, maka data dianggap tidak random. Nah, uji RAN sering digunakan pada penelitian statistik, pengendalian kualitas, analisis runtun waktu, penelitian ekonomi, penelitian pendidikan, dan pengolahan dan eksperimen. Untuk konsep dasar uji RAN, RAN adalah rangkaian simbol atau nilai yang sama dan muncul secara berurutan. Misalnya terdapat urutan simbol berikut. Positif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif. Kelompok RAN-nya adalah yang pertama itu positif, positif, yang kedua negatif, negatif, yang ketiga positif, dan yang keempat negatif, negatif. Mengapa yang pertama itu positifnya ada dua, sedangkan yang ketiga itu cuma satu? Nah, di sini dikelompokkan dia ketika adanya perubahan. Misalnya dia positif negatif, maka kelompok satu itu positifnya ada satu, dan kelompok dua itu negatifnya ada satu. Nah, di sini positifnya ada dua, kemudian baru berganti menjadi negatif. Makanya kelompok yang pertama itu positif-positif. Jadi jumlah rannya itu ada 4. Semakin sedikit rannya, maka data cenderung membentuk kelompok dan menunjukkan pola tertentu. Semakin banyak run, maka data terlalu sering berubah dan menunjukkan ketidakteraturan ekstrim. Untuk melakukan uji run, yang pertama itu kita harus menentukan formulasi hipotesis. Nah, di sini ada H0. H0 itu proses pengambilan sampel merupakan proses random. Dan H1 atau hipotesis alternatif adalah proses pengambilan sampel bukan merupakan proses random. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata atau alpha dan nilai R tabel. Taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 0,05 atau 1% atau 0,01. Kemudian, nilai R tabel terdiri dari R batas bawah dan R batas atas untuk N1 dan N2 tertentu. Selanjutnya, kita menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila R hitung terletak antara R tabel batas bawah dan R tabel batas atas. Dan H0 gagal ditolak apabila R hitung lebih kecil dari R tabel batas bawah atau lebih besar dari tabel batas atas untuk N1 dan N2 tertentu. Kemudian, menentukan nilai uji statistik atau nilai R-nya. Uji statistik ditentukan dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama, data sampel tidak berubah urutannya. Yang kedua, menentukan nilai median data. Kemudian yang ketiga, memberi negatif untuk data di bawah atau lebih kecil dari nilai median dan tanda positif untuk data di atas atau lebih besar dari nilai median. Yang keempat, banyaknya tanda negatif diberi N1 dan banyaknya tanda positif diberi notasi N2. Dan yang terakhir, menentukan jumlah run merupakan nilai R hitung. Nah, di sini ada catatan, jika data yang sudah diketahui tanda negatif dan tanda positif, maka nilai R langsung bisa dihitung. Kemudian, selanjutnya kita membuat kesimpulan, menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Untuk data interval atau rasio, uji statistiknya menggunakan uji Z. Untuk sampel besar, N lebih besar dari 30, dan uji T untuk sampel kecil, N lebih kecil sama dengan 30. Nah, di sini kita ada uji Z dirumuskan dengan Z0 sama dengan N dikali dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar dari N. Dan
Untuk uji T dirumuskan dengan T0 sama dengan N dikali dengan X bar kurang mu 0 per S per akar dari N. Nah, di sini terdapat keterangan Z0 itu adalah nilai Z hitung, dan T0 adalah nilai T hitung. Nah, di sini kan ada X bar, dia itu rata-rata dari X, mu 0 nilai yang dihipotesiskan, S simpangan baku, dan N jumlah anggota sampel. Prosedur uji statistik untuk uji Z dan uji T pada prinsipnya sama, yang berbeda hanya rumus uji statistiknya. Prosedur uji statistiknya hanya diberikan untuk uji T, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Di sini ada 3. Yang pertama, H0, mu sama dengan mu 0, maka H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Yang kedua, H0, mu sama dengan mu 0, maka H1-nya mu lebih kecil dari mu 0. Yang ketiga, H0 yaitu mu sama dengan mu 0, maka H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata dari T-tabel. Taraf nyatanya yang digunakan biasanya 5% atau 0,05, kemudian ada 1% yaitu atau 0,01 untuk uji satu arah, dan 2,5% atau 0,025 atau 0,5% atau 0,005 untuk uji dua arah. Kemudian nilai T-tabel memiliki derajat bebas, yaitu dengan rumus N dikurang 1. Kemudian kita menentukan kriteria pengujian. Untuk H0, mu sama dengan mu 0 dan H1, mu lebih besar dari mu 0. H0 diterima apabila T hitung lebih kecil sama dengan T-tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T-tabel. Untuk H0, yang dimana mu sama dengan mu 0 dan H1 mu lebih kecil dari mu 0, H0 diterima apabila T hitung lebih besar sama dengan negatif T-tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih kecil dari negatif T-tabel. Kemudian untuk H0 itu mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. H0 diterima apabila T alpha per 2 lebih kecil sama dengan H0 diterima apabila T hitung berada di antara lebih besar sama dengan T alpha per 2 dan lebih kecil sama dengan negatif T alpha per 2. Dan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T alpha per 2 atau T hitung lebih kecil dari negatif T alpha per 2. Selanjutnya kita menentukan nilai uji statistik atau nilai T0. Nah, rumusnya tadi itu kan seperti di awal, T0 sama dengan N dikali X bar kurang mu 0 per S per akar dari N. Kemudian, langkah kelima kita membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah proses pengambilan sampel dilakukan secara random atau tidak. Data hasil pengambilan diperoleh sebagai berikut, yaitu ada 12, 15, 10, 18, 9, 20, 8, 16, 11, dan 17. Kemudian gunakan ujiran dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Nah, seperti yang tadi, langkah pertama itu menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis yang digunakan ada H0, proses pengambilan sampel merupakan proses random, dan H1, proses pengambilan sampel bukan merupakan proses random. Langkah kedua menentukan taraf nyata atau alfa dan nilai R-tabel. Taraf nyata yang digunakan kan udah dikasih tahu, yaitu alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai median data. Datanya ada 2 yang tadi, kemudian kita urutkan menjadi 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20. Karena jumlah data N sama dengan 10, maka mediannya itu 12
kan dia genap, jadi yang diambil itu 12 dan 15. 12 tambah 15 itu dibagi 2, sehingga mediannya menjadi 13,5. Kemudian memberikan tanda positif dan negatif. Nah, seperti yang diberitahukan sebelumnya, aturannya itu data lebih kecil dari median diberi tanda negatif dan data lebih besar dari median diberi tanda positif. Nah, mediannya itu kan 13,5. Mari kita ingat 13,5. 12 itu kan lebih kecil dari 13,5 sehingga dia negatif. 15 lebih besar sehingga dia positif, 10 negatif dan seterusnya. Nah, jika diurutkan dia negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Untuk menentukan nilai N1 dan N2, banyaknya tanda negatif kan ada 5. Dan tanda positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Untuk menentukan jumlah RAN adalah kelompok tanda yang sama dan berurutan. Urutannya itu, nah di sini kan dia setelah negatif, dia akan berubah ke positif. Jadi, kelompok pertama itu ada negatif, kelompok 2 positif, kemudian karena dia berubah lagi menjadi negatif, dia kelompok ketiganya menjadi negatif, dan kelompok 4 positif. Sehingga kan di sini kelompok 1 negatif, kelompok 2 positif, kelompok 3 negatif, kelompok 4 positif, kelompok 5 negatif, kelompok 6 positif, kelompok 7 negatif, kelompok 8 positif, kelompok 9 negatif, kelompok 10 positif. Sehingga R-nya itu ada 10 karena terdapat 10 kelompok. Kemudian kita menentukan nilai R tabel. Untuk N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 5, pada taraf nyata 5% berdasarkan tabel rantes diperoleh R batas bawah itu ada 2 dan R batas atas itu adalah 10. Untuk menentukan kriteria pengujian, kriteria handal diterima apabila R lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 10. Dan handal ditolak apabila R lebih kecil 2 atau R lebih besar dari 10. Nah, diketahui kan R hitungnya ada 10. Karena eh, 10 itu berada di antara 2 dan 10, maka Hanol diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji RAN pada taraf nyata 5%, diperoleh bahwa nilai R hitung berada di antara nilai R tabel, batas bawah, dan batas atas, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan sampel bersifat random atau acak. Nah, kemudian di sini ada contoh singkat menggunakan uji Z pada rantai sampel besar. Jika jumlah sampel besar, N lebih besar sama 30, maka digunakan pendekatan distribusi normal dengan statistik uji Z. Rumus nilai harapan RAN yaitu mu R sama dengan 2 kali N1 kali N2 per N1 tambah N2 tambah 1. Rumus simpangan bakunya itu ada sigma R sama dengan akar dari 2 kali N1 kali N2 dikalikan dengan 2 kali N1 kali N2 dikurang dengan N1 kurang N2 per N1 tambah N2 kuadrat dikali dengan N1 tambah N2 dikurang 1. Rumus statistik ujinya itu Z sama dengan R dikurang dengan mu R per sigma R. Nah, di sini kriterianya itu tolak H0 jika nilai mutlak dari Z lebih besar dari nilai Z tabel atau Z alpha per 2 dan terima H0 jika nilai mutlak Z lebih kecil sama dengan Z tabel atau Z alpha per 2. Pada taraf nyata 5%, Z 0,025 itu sama dengan 1,96. Kesimpulan akhirnya, uji RAN merupakan metode statistik dan parametrik yang digunakan untuk menguji keacakan data. Berdasarkan jumlah RAN yang terbentuk, jika jumlah RAN berada di antara batas bawah dan batas atas tabel RAN, maka data dianggap random.
Sebaliknya, jika jumlah run berada di luar batas tersebut, maka data dianggap tidak random. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk untuk studi kasus menggunakan Chi-square. Jadi studi kasus pada analisis ini membahas hubungan antara overtime dan attrition karyawan dalam suatu perusahaan. Di mana variable overtime menunjukkan apakah karyawan melakukan kerja lembur, sedangkan variable attrition menunjukkan status karyawan apakah keluar dari perusahaan atau tetap bekerja. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kebiasaan melakukan overtime dan tingkat attrition karyawan. Sebelum dilakukan pengujian, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, tabel kontingensi, dan visualisasi bar plot untuk melihat distribusi serta pola hubungan antar variabel. Selanjutnya dilakukan uji Chi-square untuk menguji hubungan antara kedua variabel kategori tersebut. Selanjutnya, untuk hipotesisnya ada dua. Untuk H0 tidak terdapat hubungan antara overtime dan attrition karyawan, dan untuk H1 yaitu terdapat hubungan antara overtime dan attrition karyawan. Baiklah, kita akan mulai analisis menggunakan RStudio. Yang pertama, kita sudah lakukan install package dan import data, dan kemudian dilakukan pengecekan datanya, yang dimana terdiri dari dua variabel yaitu overtime dan attrition. Kemudian kita lanjutkan dengan proporsi tiap variabel. Berdasarkan hasil proporsi tiap variabel, diperoleh bahwa sebagian besar karyawan tidak melakukan overtime, yaitu sebesar 40.148 orang atau sebesar 67,36%. Sedangkan karyawan yang melakukan overtime yaitu sebesar 19.450 orang atau sebesar 32,63%. Sedangkan variabel attrition, karyawan yang tetap bekerja yaitu sejumlah 31.260 orang atau sebesar 52,45%. Sedangkan karyawan yang keluar dari perusahaan berjumlah 28.338 orang atau sebesar 47,55%. Hal ini menunjukkan mayoritas karyawan dalam dataset tidak melakukan overtime dan sebagian besar karyawan masih bertahan di perusahaan. Kemudian kita lanjut ke tabel kontingensi, yang dimana kita dapat lihat karyawan yang tidak melakukan overtime tetap bekerja berjumlah 21.835 orang, sedangkan karyawan yang tidak melakukan overtime namun keluar dari perusahaan sejumlah 18.313 orang. Sementara itu pada kelompok karyawan yang melakukan overtime terdapat 10.025 karyawan yang keluar dari perusahaan dan 9.425 karyawan yang tetap bekerja. Secara umum terlihat bahwa jumlah karyawan yang melakukan overtime dan keluar dari perusahaan relatif lebih tinggi dibandingkan karyawan overtime yang tetap bertahan, sehingga menunjukkan kemungkinan adanya hubungan overtime dan attrition karyawan. Kemudian untuk visualisasinya dapat kita lihat di sini. Di mana berdasarkan visualisasi bar plot berikut, terlihat bahwa pada kategori karyawan yang tidak melakukan overtime, jumlah karyawan yang tetap bekerja lebih tinggi dibandingkan karyawan yang keluar dari perusahaan. Sementara itu pada kategori karyawan yang melakukan overtime, jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan terlihat cukup tinggi dan hampir mendekati jumlah karyawan yang tetap bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan overtime cenderung memiliki tingkat attrition yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang tidak melakukan overtime. Secara visual, grafik menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara overtime dan attrition karyawan. Dan kemudian kita lakukan uji Chi-square. Dan dari uji Chi-square kita dapat perhatikan bahwa nilai Chi-square itu sebesar 184,42 dengan derajat bebas sebesar 1 dan p-value sebesar 22 kali 10 pangkat 16. Karena nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara overtime dan attrition karyawan. Selain itu, berdasarkan nilai expected frequency, seluruh frekuensi nilai harapan berada pada setiap sel lebih dari 5.
sehingga syarat penggunaan Chi-square telah terpenuhi dan hasil pengujian dinyatakan valid. Ya, kita lakukan analisis perbandingan uji Chi-square menggunakan Python. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan import data dan melakukan data head yang dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang dimana hasilnya itu tidak jauh beda. Bisa kita lihat pada orang yang tidak melakukan overtime sebanyak 40.148 dan yang karyawan yang overtime itu sebesar 19.450. Yang dimana orang yang tidak melakukan overtime itu sebesar 67,36% dan yang melakukan overtime sebanyak 32,63%. Begitu juga untuk variable attrition, di mana orang yang tetap bertahan di perusahaan sebesar 31.260 karyawan atau sebesar 52,45%, dan yang keluar dari perusahaan yaitu sebesar 26.338 atau sebesar 47,54%. Begitu juga untuk tabel kontingensi. Bisa kita lihat hasilnya itu tidak jauh beda dengan pada RStudio dan juga bar plotnya, yang dimana berdasarkan visualisasi bar plot terlihat bahwa kategori karyawan yang tidak melakukan overtime, jumlah karyawan yang tetap bekerja itu lebih tinggi dibandingkan karyawan yang keluar dari perusahaan. Sementara itu, pada kategori karyawan yang melakukan overtime, jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan cukup tinggi dan mendekati jumlah karyawan yang tetap bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan overtime cenderung memiliki tingkat attrition yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang tidak melakukan overtime. Ini mana hasil visualisasi ini tidak jauh beda dengan yang ada pada RStudio. Kemudian untuk Chi-square, bisa kita lihat nilai p-value-nya sebesar nilai Chi-square-nya itu sebesar 184,42 dan nilai derajat bebasnya 1 dan p-value-nya 5,24 kali 10 pangkat min 42, yang dimana nilai p-value itu lebih kecil dari taraf signifikansinya itu 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara overtime dan attrition karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis studi kasus menggunakan run test. Dan dimana pada kasus ini, dataset yang digunakan dalam analisis ini merupakan data nilai matematika siswa atau math score yang terdiri dari 976 observasi. Dan dimana variabel math score ini berbentuk data numerik yang menunjukkan hasil atau skor matematika yang diperoleh masing-masing siswa. Data ini dianalisis untuk melihat pola urutan nilai matematika siswa, apakah tersusun secara acak atau menunjukkan pola tertentu. Karena data terdiri hanya dari satu variabel dan memiliki urutan pengamatan, maka metode yang digunakan adalah run test, yang dimana sebelum dilakukan pengujian, data terlebih dahulu dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi histogram untuk melihat gambaran umum, serta sebaran nilai matematika mahasiswa. Yang dimana untuk hipotesisnya, yaitu data nilai matematika siswa bersifat random atau tidak menunjukkan pola tertentu, dan untuk H1-nya, data nilai matematika siswa tidak bersifat acak atau menunjukkan pola tertentu. Baiklah, kita akan melakukan analisis kasus run test menggunakan yang pertama itu RStudio. Sebelumnya kita sudah lakukan install package dan import data, dan kita run statistik deskriptif atau summary-nya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan dimana berdasarkan hasil statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum math score sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 100. Yang dimana nilai kuartil 1 atau Q1 sebesar 57 dan menunjukkan sebesar 25% siswa memiliki nilai matematika yang kurang atau sama dengan 57, sedangkan kuartil ketiga itu sebesar 77, yang menunjukkan bahwa sekitar 75% siswa memiliki nilai kurang atau sama dari 77.
Selain itu, nilai median sebesar 66 menunjukkan bahwa nilai tengah data berada pada angka 66, sementara nilai rata-rata sebesar 66,09, yang mengindikasikan bahwa secara umum siswa memiliki nilai matematika berada di sekitar angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai matematika siswa cenderung berada pada kategori menengah, sehingga cukup tinggi. Dan untuk visualisasinya bisa kita lihat pada gambar berikut, yang dimana berdasarkan histogram distribusi nilai matematika, terlihat bahwa sebagian besar siswa memiliki nilai pada rentang 50 sampai 80, yang dimana frekuensi tertinggi berada pada sekitar 60 sampai 70. Distribusi data menunjukkan bahwa pola yang cukup terpusat pada bagian tengah, sehingga sebagian besar siswa memiliki nilai matematika pada kategori sedang hingga tinggi. Selain itu, jumlah siswa dengan nilai yang sangat rendah maupun sangat tinggi relatif lebih kecil dibandingkan nilai pada bagian tengah distribusi. Secara umum, histogram ini menunjukkan bahwa persebaran nilai matematika siswa cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dan tidak tersebar secara ekstrem. Dan untuk uji rantes pada kasus ini, kita bisa lihat berdasarkan hasil rantes diperoleh nilai statistik sebesar negatif 25 negatif 0,25295 dengan jumlah run sebanyak 485. Selain itu diperoleh nilai N1 sebesar 493 dan N2 sebesar 483, yang menunjukkan jumlah data di atas dan di bawah median serta total data yang dianalisis sebanyak 976 observasi, di mana nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,80003, yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga data nilai matematika bersifat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu dalam urutannya. Dengan demikian, urutan nilai matematika siswa tidak memiliki kecenderungan pada pola yang sistematis atau teratur. Selanjutnya, untuk analisis kedua, kita melakukan uji. Selanjutnya, untuk analisis rantes kedua, kita menggunakan Python, yang dimana sebelumnya kita untuk langkah-langkahnya itu tidak jauh beda dengan rantes. Kita sudah melakukan input data, data head, dan statistik deskriptif, yang dimana berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh jumlah data sebanyak 1000, dan nilai rata-rata mean sebesar 66,89, standar deviasi sebesar 15,161308, yang menunjukkan bahwa nilai penyebaran matematika siswa cukup beragam di sekitar rata-ratanya, dan nilai minimum diperoleh 0 dan maksimum 100, sehingga rentang data itu cukup luas, serta kuartil pertama itu sebesar 57 dan kuartil ketiga sebesar 77. Secara umum, distribusi nilai mahasiswa itu cenderung berada pada kategori menengah hingga tinggi. Kemudian untuk visualisasi data histogramnya, kita dapat lihat sebagian besar siswa memiliki nilai pada rentang 50 hingga 80, dengan frekuensi tertinggi berada rentang 60 sampai 70. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa memperoleh nilai pada kategori sedang hingga tinggi. Selain itu, bentuk histogram juga menunjukkan bahwa data cenderung terpusat pada nilai rata-rata dan memiliki persebaran yang cukup baik tanpa adanya pula ekstrem yang mencolok. Kemudian kita lanjut untuk uji rantes. Diperoleh nilai Z statistik itu sebesar min 0,2469 dan p-value sebesar 0,804 92114748, yang dimana nilai p-value itu lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, menunjukkan H0 diterima. Dengan demikian, data nilai matematika siswa bersifat acak atau random dan tidak menunjukkan pola tertentu dalam urutannya. Hal ini mengindikasikan bahwa susunan data nilai matematika tidak memiliki pola tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan penggunaan RStudio versus Python berdasarkan hasil analisis T-square dan rantes.
Menggunakan RStudio dan Python menghasilkan kesimpulan statistik yang sama, namun memiliki perbedaan dalam sintaks, kemudian penggunaan dan fleksibilitas analisis. RStudio lebih unggul untuk analisis statistika akademik karena menyediakan fungsi statistik yang lengkap dan output yang mudah diinterpretasikan. Python lebih unggul untuk data science, machine learning, dan integrasi analisis lanjutan. Nah, pada uji chi-square, RStudio menggunakan fungsi ini yang secara otomatis menampilkan nilai statistik uji derajat bebas, p-value, dan expected frequency. Nah, sedangkan Python menggunakan kode ini dari Skippy yang memerlukan pemanggilan output secara terpisah. Kemudian pada run test, RStudio menggunakan package ini dengan fungsi nih. Sedangkan Python menggunakan kode ini dari stats model. Hasil statistik sedikit berbeda karena implementasi algoritma yang berbeda, namun keputusan pengujian tetap sama. Kesimpulannya, RStudio lebih direkomendasikan untuk penelitian statistik dan penyusunan laporan akademik, sedangkan Python lebih sesuai untuk analisis data berskala. Baik, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.